Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafi'i dari kelas A Bimbingan Konseling Angkatan 2022, Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini di sini saya akan melakukan proses praktek konseling individual bersama dengan siswa, di mana dalam hal ini untuk memenuhi sebuah tugas ulangan tengah semester, yaitu ulangan tengah semester 5 pada mata kuliah behavioristik, yaitu praktek behavioristik, yang dimana dalam hal ini saya akan mempraktekkan terkait dengan rancangan pemberian layanan yang telah saya rancang dan kemudian nantinya akan saya berikan pada layanan konseling individual yang akan saya laksanakan dengan siswa yang dimana nantinya akan saya ambil, yaitu yang bernama Iis, dimana dalam hal ini nantinya pula saya akan melakukan proses konseling bersama dengan siswa Iis ini, yaitu di mana siswa Iis ini mengalami sebuah penurunan dalam proses pembelajaran yang ia lakukan, di mana yang dulunya ia sangat terkenal sebagai siswa yang rajin, telaten dalam kelas, namun pada saat menaiki tingkatan kelas, yaitu ke kelas 8 MTS, dia kemudian mengalami penurunan terhadap prestasi yang dimilikinya, terutama di dalam bidang mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Dan kemudian siswa ini juga melakukan bolos terhadap proses mata pelajaran yang dilakukan pada mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika ini. Hal itulah kemudian mengapa demikian saya mengangkat terkait dengan masalah ini dan memasukkannya kepada RPL yang telah saya rancang. Dan hal ini pula ternyata dari proses pelaksanaan observasi dan wawancara kepada guru BK-nya terlebih dahulu, dan juga mewawancarai terkait dengan pribadinya kepada wali kelas dan juga teman-teman yang ada di sekolah atau di kelasnya itu sendiri. Dan kemudian ditemukanlah hasil bahwasannya memang hal ini atau si anak Iis ini telah melakukan beberapa kali terkait dengan proses pembelajaran bahasa Inggris dan matematika melakukan pembolosan, yaitu tidak masuk pada saat proses pembelajaran matematika itu tersebut berlangsung. Dan yang kedua, proses pembelajaran bahasa Inggris. Terkadang anak ini kata daripada wali kelasnya ia masuk pada saat gurunya masuk, tapi dia meminta izin untuk keluar pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, pada saat dia keluar, dia tidak kembali ke kelas hingga dengan kelas itu selesai. Nah, hal itulah yang membuat mengapa perilaku ini saya angkat dalam rancangan pelayanan yang telah saya buat untuk pemberian layanan individual kepada konseling siswa Iis ini, yang dimana hal itu kemudian saya lakukan praktek konseling individual bersama siswa Iis ini. Teman-teman sekalian, itulah tadi sedikit penjelasan terkait dengan masalah yang telah dialami oleh seorang siswa Iis ini. Nah, Iis ini adalah nama samaran daripada sebenarnya siswa ini. Jadi siswa Iis ini adalah salah satu anak kelas 8 saat ini. Dan selanjutnya, sebelum kita masuk kepada tahap praktek konseling individual, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait dengan
apa-apa saja isi daripada rencana pemberian layanan yang telah saya rancang. Di mana dalam hal ini yang pertama yaitu pada saat proses layanan, komponen layanan yang akan saya berikan adalah layanan responsif. Di mana di sini memerlukan antara bagaimana proses komunikasi, proses terjalannya antara bagaimana saya memberikan sebuah layanan kepada konseli dengan memberikan stimulus untuk konseli merespon secara langsung dengan baik kepada saya. Kemudian hal itu pula lah yang selanjutnya saya akan lanjutkan terkait dengan bagaimana topik yang akan kita bahas, yaitu mengatasi perilaku bolos dan juga penurunan nilai di dalam kelas, terutama pada saat proses pembelajaran matematika dan bahasa Inggris. Nah, di sini pula tujuan umum pada layanan konseling individual yang akan saya laksanakan adalah di mana konseling dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah dialami di dalam dirinya dan bagaimana ia menyesuaikan antara keinginan dan tingkah laku yang ia lakukan. Dan juga di sini saya akan memberikan terkait dengan bagaimana pemberian layanan ini dapat membantu konseli menemukan jalan terbaik dan alternatif positif dalam menemukan permasalahan yang dialami di dalam tingkah laku yang senantiasa dia lakukan dan kemudian memberikan pandangan yang lebih baik terhadap apa sebenarnya yang harus dia lakukan. Nah, dalam hal ini sasaran individual yang akan saya tuju adalah siswa yang bernama Iis ini. Dan di sini pula waktu konseling yang akan dilaksanakan secara responsif yaitu 35 menit jam pelajaran. Nah, di sini terkait dengan konseling yang dilakukan pada layanan ini adalah pendekatan konseling realita dan menggunakan teknik WDP, di mana dalam teknik ini kemudian dapat memberikan pengetahuan atau pemberian pemahaman kepada diri konseli dan membantu konseli dalam mengidentifikasi keinginan dan juga melakukan sebuah arah pada proses yang akan dia laksanakan dan juga mengevaluasi dirinya pada proses yang telah ia laksanakan dalam hal yang tidak mengarahkannya menuju ke lebih baik, sehingga nantinya dapat mengevaluasi dan membuat planning perencanaan terhadap dengan apa yang sebenarnya yang seharusnya dia lakukan. Nah, pada proses tahapan konseling ini sendiri, di sini akan dilakukan terkait dengan 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap awal, yaitu pembentukan, di mana pada tahap awal pembentukan ini saya akan saling berkomunikasi terkait dengan bagaimana sebenarnya identitas pribadi dari diri siswa dan juga memperkenalkan bagaimana BK itu sendiri di dalam lingkungan MTS dan juga apa-apa saja asas yang ada di dalam BK sendiri, sehingga konseli nantinya akan lebih nyaman dalam mengungkapkan sebuah masalah yang terjadi di dalam diri individu tersebut. Dan kemudian di situ pula akan dijelaskan bahwasannya apa tujuan daripada diri konseli sehingga datang ke BK untuk melakukan sesi konseling.
dan juga memberikan pemberian terkait dengan pernyataan kesediaan siswa dalam mengikuti konseling individual yang akan dilaksanakan. Kemudian daripada hal itu pula, dari seluruh rangkaian di tahap awal dan hasil persetujuan daripada konseling itu kemudian yang kita setujui, lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu transisi ke tahap inti, di mana dalam hal ini ke tahap inti adalah kita sebagai konselor, yaitu saya, nantinya akan memberikan pemahaman lebih lanjut terkait dengan bagaimana sebenarnya teknik yang akan dilaksanakan. Namun sebelum itu, dalam tahap inti ini saya akan berkomunikasi terkait dengan bagaimana responsif daripada saudari Iis ini untuk mengungkapkan secara sukarela, secara mandiri, dan juga nantinya akan memberikan sebuah identifikasi terkait dengan permasalahan yang telah dialami oleh saudari atau siswa Iis ini. Nah, dalam hal ini pula di sini Iis atau konseling akan mengatakan apa-apa permasalahan dan apa tingkah laku dan penyebab daripada permasalahan yang dialaminya, dan apa yang menjadi penguat daripada apa yang mereka lakukan, daripada apa proses yang dilakukannya selama ini dengan terjadinya masalah yang dialaminya. Dan kemudian selanjutnya, setelah identifikasi masalah ditemukan, saya akan menjelaskan terkait dengan teknik yang akan saya lakukan, yaitu teknik WEDP, yaitu keinginan, dan kemudian bagaimana arah dan tindakan selanjutnya, serta evaluasi diri, dan terakhir yaitu planning atau perencanaan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Dan disitulah saya akan menggali terkait bagaimana sebenarnya keinginan yang ingin dicapai oleh individu konseling ini, dan kemudian mengarahkan individu ini menemukan apa titik masalah yang dialami dari dirinya yang sebelumnya menuju daripada yang sekarang ini. Dan kemudian selanjutnya saya akan memberikan terkait dengan pandangan kepada konseli dan membantunya menemukan arah di mana dia dapat memberikan evaluasi terkait dengan apa-apa yang telah dilaksanakannya selama ini, dari yang sebelum terjadi perilaku tersebut hingga dengan terjadinya perilaku tersebut. Dan juga yang terakhir akan saya memberikan layanan terkait dengan bagaimana konseli sudah dapat memberikan dirinya saran dan masukan terkait dengan arah atau planning yang akan dia laksanakan nantinya setelah daripada sesi konseling yang telah kita lakukan, sehingga daripada planning yang ia temukan dan ia rancang akan menjadi sebuah proses daripada hasil bagaimana menyatukan antara keinginan sebenarnya dari sisi individu Iis ini dengan pola tingkah laku yang seharusnya ia lakukan. Dan di sini pula terakhir daripada itu, siswa akan menjelaskan terkait dengan apa yang ia dapatkan dari teknik yang kita lakukan, yaitu teknik WDP. Di mana dalam teknik ini apakah siswa sudah menemukan daripada hasil tujuan awal yang telah ia rancang.
Dan kemudian daripada itu saya akan memberikan terkait dengan LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja peserta didik ini akan saya buat untuk memenuhi terkait dengan apa-apa saja yang menjadi evaluasi dalam proses pelaksanaan konseling yang dilakukan dalam seminggu ke depan. Apakah akan terjadi perubahan terkait dengan tingkah laku dari konseling sendiri. Nah, kemudian daripada LKPD itu dipadukan daripada proses hasil konseling dari teknik WDP yang dilakukan. Dan siswa akan mengisi LKPD ini selama kurang lebih 1 minggu ke depan. Dan kemudian LKPD ini menjadi tujuan atau acuan awal daripada pertemuan pertama hingga pertemuan selanjutnya. Dan selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait dengan apa-apa saja yang menjadi penguatan daripada proses konseling yang telah dilakukan dan memberikan penguatan terkait dengan proses yang kita lakukan dalam konseling pada tahap inti ini. Dan terakhir daripada tahap inti ini, peserta didik atau siswa IIS ini akan menyimpulkan terkait dengan tahap inti yang telah dilaksanakan. Apa-apa saja yang ia temukan, apa-apa saja yang menjadi bahan evaluasi dan dari proses pelaksanaan yang telah dilakukan. Dan juga di sini yang terakhir itu tahap pengakhiran, yaitu tahap akhir atau transminasi, di mana di sini tahap terakhir ini konselor akan memberikan penguatan motivasi terhadap dengan perilaku yang telah dilakukan oleh saudari IIS ini. Nah, siswa IIS ini pula nantinya dapat memberikan evaluasi dan refleksi terkait dengan proses konseling yang telah dilakukan dan melakukan berdoa bersama dan juga melakukan pemberian peringatan terkait dengan apa-apa saja yang telah kita lakukan dan memberikan kesimpulan baik dari sisi konselor dan juga sisi konseli dalam proses pelaksanaan yang telah dilakukan. Nah, di sini pula konseling akan melakukan sebuah proses di mana konselor akan memberikan kesempatan untuk konseling mengungkapkan bagaimana perasaannya setelah mengikuti seluruh tahapan yang ada di dalam konseling individual dengan melakukan teknik WDP. Apakah perasaannya dapat sesuai dengan apa hasil daripada proses konseling yang dilaksanakan, dan apakah ada perubahan yang terjadi di dalam diri dan perasaan yang telah dialaminya baik dari sebelum ia masuk dan berbicara dan melakukan konseling individual di ruang BK ini bersama konselor, dan juga setelah daripada proses konseling dilakukan dan tahapan-tahapan serta teknik yang dilakukan bersama konselor. Baik, itulah penjelasan terkait dengan proses pelaksanaan rancangan pemberian layanan yang akan nantinya saya lakukan pada praktek layanan individual yang akan saya lakukan pada kali ini. Nah, pada kali ini dan kemudian saya akan melakukan praktek konseling secara langsung bersama dengan siswa IIS ini. Berikut adalah proses pelaksanaan praktek pemberian layanannya.
Waalaikumsalam, nah silahkan masuk. Baik, nah tumben datang ke ruang BK, ada apa? Begini Bu, perkenalkan nama saya Iis Bu dari kelas 8. Di sini saya mempunyai permasalahan tentang nilai saya Bu yang menurun. Oh baik, nah sebelum itu kan di sini ada beberapa guru BK. Nah yang itu ada eh, di sini Ustazah Haslenda, Ustazah Dewi, Ustaz Jadul, dan saya sendiri. Nah, sebelum daripada itu, saya juga di sini sebenarnya penanggung jawab dari kelas 7. Namun di sini apakah Nais ingin beralih ke guru BK lainnya atau ingin tetap dengan Ibu? Dengan Ibu aja Bu. Baik, di sini perkenalkan lagu lagi nama Ibu Nabila. Nais bisa panggil Ibu dengan Ustazah Nabila. Dan di sini Ibu sebenarnya penanggung jawab dari kelas 7, tapi itu dari sisi konseling juga tetap bisa. Kalau Nais nyamannya di Ibu, Ibu akan membantu Nais dalam menemukan solusi dari masalah Nais. Baik, Nais di sini mungkin terlebih dahulu Ibu akan jelaskan terkait dengan apa sih sebenarnya tujuan daripada BK sendiri dulu. Nah, BK di sini tujuannya itu membantu daripada siswa-siswi dalam menangani masalah yang ada di dalam dirinya ataupun mendengar daripada curahan dari peserta didik. Dan juga untuk membantu peserta didik keluar dan menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Nah, jadi BK juga memiliki asas di dalamnya, diantaranya itu ada asas kerahasiaan, di mana di sini asas kerahasiaan itu adalah guru BK di sini menjaga seluruh rahasia-rahasia yang dimiliki oleh konseli yang diungkapkan nantinya konseli kepada konselor. Dan di sini juga konselor akan memberikan sebuah nantinya arahan dan juga di mana rahasia-rahasia atau data-data yang telah diungkapkan oleh konseli tidak akan kami sebarkan tanpa izin daripada konseli sendiri. Dan juga di sini ada asas kesukarelaan, di mana Nais nantinya harus sukarela dalam mengungkapkan apa sih permasalahan yang dialami oleh Nais, sehingga kemudian kami guru BK di sini dan konselor mampu memahami dan mengidentifikasi apa sih sebenarnya permasalahan yang dialami oleh Nais, sehingga dari itu Nais silahkan diungkapkan, diceritakan segala permasalahan yang dialami oleh Nais agar kami dapat memberikan identifikasi masalah yang benar dan memberikan dan membantu Nais terhadap solusi untuk keluar daripada permasalahan yang Nais alami. Dan di sini juga ada asas kemandirian, di mana Nais sendiri yang akan mengungkapkan terkait masalah Nais. Jadi silahkan Nais mengungkapkan apa-apa sebenarnya menjadi kendala dan permasalahan yang ada di dalam diri Nais sendiri. Nah, di sini pula mungkin Nais bisa menjelaskan maksud dan tujuan Nais datang ke sini. Nah, begini Bu, waktu kelas 7 nilai saya itu cukup bagus Ibu. Nah, di sini kelas 8 nilai saya sudah menurun Bu pada mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika Ibu. Ternyata seperti itu ya.
Jadi di sini mungkin Nais terlebih dahulu, sebelum daripada itu, ibu juga sudah tahu terlebih dahulu tujuan Nais datang ke sini ingin bercerita tentang permasalahan yang Nais alami. Sebelumnya, apakah Nais sudah siap untuk memasuki sesi konseling kita, di mana sesi konseling ini akan menghadapi yaitu 3 tahap utama, yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap penutup. Nah, tahap awal ini seperti yang saat ini kita lakukan. Kemudian, dan setelah Nais menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan ke tahap konseling, kita akan memasuki tahap inti, dan terakhir itu tahap penutup, yaitu evaluasi ataupun refleksi. Jadi sebelum daripada itu, dalam sesi konseling ini kita mungkin akan memakai waktu 30 menit ke depan. Jadi apakah Nais siap untuk waktu itu dan bersedia? Siap, Ibu. Baik Nais, kalau begitu kita akan mengawali atau memasuki tahap kegiatan inti, di mana di sini kita akan mengidentifikasi terkait dengan apa-apa sih sebenarnya yang telah dialami oleh Nais. Baik Nais, karena tadi kita sudah memasuki tahap pembentukan, dan di sini pada tahap pembentukan Nais sudah menyatakan kesiapannya terkait dengan apa-apa yang akan kita lakukan selanjutnya, itu tahap inti. Nah, di tahap inti ini silahkan Nais ceritakan sedangkan sukarela dengan seluruh apa-apa yang menjadi keganjalan dan juga permasalahan yang Nais alami, agar kemudian ibu dapat mengidentifikasi terkait dengan apa sih sebenarnya permasalahan yang Nais alami. Nah, sesuai yang tadi saya sampaikan yang di awal, Ibu, saya bercerita mengenai mata nilai saya yang menurun drastis, Ibu. Ya. Nah, di sini nilai saya yang menurun drastis ini adalah nilai matematika dan bahasa Inggris saya, Ibu. Baik Nais, terkait hal itu, apakah ada yang menjadi faktor terhadap dengan apa sih sebenarnya membuat Nais bisa menurun terkait dengan nilai Nais daripada yang sebelumnya, mungkin daripada apa yang Nais alami semenjak naik kelas 8 ini? Di sini, Ibu, saya agak mulai tidak menyukai mata pelajaran ini, Ibu. Kenapa kemudian Nais tidak menyukai pelajaran ini, sedangkan kemarin Nais mendapatkan hasil yang maksimal terkait dengan mata pelajaran ini? Apa yang menjadi kendala Nais sebenarnya? Mungkin, Ibu, bagi saya itu materi yang disampaikan itu kurang menarik, Ibu. Baik Nais, jikalau begitu permasalahannya terkait tadi yang telah Nais jelaskan, ternyata dari laporan wali kelas Nais ini juga ternyata Nais sering bolos terkait saat pelajaran bahasa Inggris ataupun matematika ini dimulai, dan juga sudah ada beberapa hasil daripada observasi guru BK di sini terhadap Nais. Nais ini termasuk anak atau siswa yang mengalami penurunan nilai dan juga sering bolos di dalam kelas. Iya, Ibu, benar. Kenapa? Mungkin Nais bisa ceritakan kenapa Nais melakukan hal tersebut? Apa sih sebenarnya yang menjadi kegiatan mungkin, atau ada hal yang menjadi keinginan daripada Nais sehingga melakukan hal tersebut? Nah, sesuai yang tadi saya sampaikan itu
Mungkin ibu materi yang ibu yang disampaikan itu kurang jelas bagi saya ibu, makanya di situ saya sering bolos. Nah di sini saya juga sering eh, tidak terlalu memperhatikan mata pelajaran ini ibu. Baik, Nais. Ya kalau begitu, mungkin di sini karena juga Nais sudah mengungkapkan masalahnya terkait dengan apa-apa yang menjadi permasalahan sebenarnya di dalam diri Nais, sehingga mau masuk ke BK untuk menceritakan apa sih permasalahan yang terjadi pada diri Nais, dan juga mungkin di sini Nais juga telah mengklarifikasi terkait dengan mengapa kemudian Nais telah melakukan hal tersebut. Jadi di sini di tahap inti ini kita akan memasuki teknik konseling individual, yaitu salah satu teknik konseling yang ada, yaitu teknik WDP, di mana teknik WDP ini adalah yaitu wants and needs, di mana di sini Nais silahkan mengungkapkan keinginan yang ada di dalam diri Nais sebenarnya, dan kemudian nanti kita akan membahas terkait direction, di mana direction and doing ini adalah apa kemudian arah dan tindakan yang akan Nais lakukan, dan juga kemudian setelah itu ada self dalam evaluasi serta dengan planning kemudian Nais nantinya. Nah, di sini dalam teknik ini tersebut kita akan memasuki hal tersebut dimulai daripada wants and needs itu tersebut. Nah, di sini mungkin Nais bisa jelaskan terkait dengan mengapa kemudian Nais sendiri ini kemudian apa yang sebenarnya Nais ingin lakukan. Nais ingin kan terhadap hasil daripada proses konseling yang akan kita lakukan. Nah, di sini saya kesini ibu untuk bagaimana solusi yang ibu berikan mengenai peningkatan nilai saya ibu. Solusi, oke. Baik, terkait hal itu sebenarnya daripada hal itu apa sih yang menjadi penguat terkait dengan hal yang sering Nais lakukan? Seperti yang mana ibu? Nais kan sering bolos, dan juga Nais ini kadang tidak memperhatikan guru saat di kelas, kata Nais tadinya. Nah, dari belajar dan bolos ini, apa sih yang membuat Nais ingin melakukannya dan sering ingin melakukannya? Mungkin ibu terpengaruh ibu, faktor terpengaruh oleh teman ibu. Baik, terpengaruh oleh teman berarti di luar daripada Nais juga tidak menyukai mata kuliahnya saat ini, juga terpengaruh oleh teman-temannya di luar, sehingga apakah itu yang membuat Nais sering ingin bolos dari kelas? Itu juga ibu, yang mata pelajarannya kurang menarik, pandai menarik ibu, mungkin saya tidak akan keluar bersama teman-teman saya yang mengajak saya. Baik, berarti proses gaya belajar yang diberikan oleh guru Nais tidak sesuai juga dengan apa yang Nais inginkan. Apakah betul seperti itu, Nais? Iya ibu. Baik, jikalau seperti itu, berarti apa sebenarnya kalau dari Nais sendiri nih, kan Nais tadi sudah menjelaskan terkait dengan proses pembelajaran yang tidak Nais sukai, dan juga selanjutnya itu Nais tadi
katakan pengaruh dari teman sebaya Naiis di sekolah ini, dan kemudian pelajarannya yang mulai Naiis tidak sukai. Dari Naiis sendiri mengenai di sini direction and doing, di mana di sini apa sih arah dan tindakan yang akan Naiis alami atau Naiis lakukan terhadap permasalahan yang Naiis alami. Dari Naiis sendiri, apa sih langkah yang dapat Naiis lakukan untuk keluar dari masalah yang Naiis alami? Yang pertama mungkin ibu, saya akan menjauhi teman-teman saya yang tidak menjauhi, yang maksud itu yang tidak terlalu penting, itu saya jauhi. Nah, yang kedua itu saya akan memperhatikan guru saat menjelaskan ibu. Mungkin itu ibu. Baik, jikalau seperti itu terkait dengan apa yang menjadi hal hambatan Naiis tadinya daripada apa yang telah Naiis ungkapkan, yaitu menjauhi atau mengurangi ya maksudnya, ya mengurangi pergaulan dengan teman yang tidak memiliki kepentingan, dan juga terkait dengan yang kedua tadi yang Naiis katakan, yaitu lebih memperhatikan guru saat menjelaskan. Nah, di sini Naiis, kalau gaya belajar Naiis yang tidak diperhatikan oleh guru, apa Naiis bisa lakukan agar lebih diperhatikan? Lebih aktif ibu, lebih aktif di kelas. Nah, betul sekali Naiis. Naiis bisa lebih aktif, dan bahkan Naiis bisa langsung mengungkapkan kepada gurunya bagaimana sih sebenarnya gaya belajar yang Naiis inginkan. Nah, dari Naiis sendiri nih, apakah di sini terkait dengan apa yang telah Naiis ungkapkan, juga daripada apa yang Naiis telah lakukan selama ini, apakah ada tindakan yang lain yang dapat Naiis lakukan? Sampai saat ini ibu, saya tidak memiliki tindakan lain ibu kecuali itu ibu. Baik Naiis, terkait hal itu dan juga daripada apa yang telah Naiis lakukan di sini, juga ibu mencatat juga beberapa pertanyaan yang telah ibu sampaikan kepada Naiis, dan juga Naiis telah menjawab daripada beberapa pertanyaan itu. Kemudian kita akan memasuki terkait dengan self evaluation daripada apa yang telah Naiis katakan tadi terkait dengan pembelajaran. Nah, sebenarnya apakah pembelajaran yang Naiis lakukan di dalam kelas selama ini sudah baik daripada apa yang Naiis lakukan di kelas 7 sebelumnya? Enggak ibu, lebih baik kelas 7. Nah, mengapa demikian? Itu ibu, saya kurang perhatikan guru. Waktu saya di kelas 7, saya terlalu percaya tentang materi, dan mungkin ibu cara guru menyampaikan materi itu unik bagi saya, makanya saya mudah memahami materi tersebut ibu. Oke. Dalam pada akhir-akhir ini, apakah kira-kira ada keinginan yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi sebenarnya permasalahan yang sedang kamu alami? Keinginan ya bu, dengan keinginan
permasalahan yang saya hadapi itu Ibu, saya ingin meningkatkan nilai saya Ibu. Nah, akhir-akhir ini keinginan yang dengan yang kamu lakukan apakah sejalan dengan apa yang kamu inginkan? Tidak sih Bu. Nah, betul sekali Naiis. Jikalau tidak, apa yang harus Naiis lakukan sebenarnya? Sebenarnya itu harusnya kita belajar dengan giat Ibu, tapi Oke. saya kurang belajar. Oke, di sini kita akan memasuki yang terakhir yaitu planning, di mana di sini Naiis silahkan ungkapkan daripada apa yang tadi telah kita bahas, identifikasi terhadap keinginan dan tingkah laku yang Naiis lakukan saat ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Naiis saat ini, dan planning perencanaan apa yang akan Naiis lakukan agar keinginan sebenarnya yang ada di dalam diri Naiis dapat terpenuhi. Nah, planning atau perencanaan yang akan saya lakukan itu mungkin pertama saya akan mengurangi interaksi bersama teman saya. Nah, kedua yaitu saya akan lebih memperhatikan materi yang ada di kelas Ibu, dan mungkin saya akan lebih aktif terhadap guru Ibu, dan mungkin saya akan belajar lebih giat. Nah, ketiga itu saya akan lebih belajar di rumah Ibu. Oke, baik. Terkait dengan apa-apa yang telah tadi Naiis lakukan, di sini Ibu sudah mencatatnya, dan kemudian di sini pula silahkan Naiis lakukan dengan apa yang Naiis sebutkan tadi. Beberapa yang telah Naiis sebutkan betul adanya, bahwasannya sebuah keinginan jika kita ingin mencapainya, kita juga harus berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadapnya. Nah, sehingga kemudian apa yang telah Naiis lakukan, apa yang telah Naiis berikan perilaku terhadap seluruh kegiatan pembelajaran yang telah Naiis lakukan saat naik kelas 8 ini, silahkan Naiis ubah terkait dengan apa yang tadi perencanaan yang telah Naiis atur. Silahkan Naiis atur, kemudian nantinya itu akan menjadi pedoman kemudian selanjutnya untuk Naiis. Nah, di sini sudah ada LKPD. Silahkan Naiis isi dahulu terkait dengan soal-soal apa saja yang ada di dalamnya. Silahkan Naiis. Oke, Naiis sudah mengisi terkait dengan identitas dan di LKPD ini. Jadi LKPD ini silahkan Naiis isi selama seminggu ini, yang dimana kemudian LKPD ini akan menjadi penunjang daripada apa perencanaan yang telah Naiis katakan tadi, dan juga silahkan diisi hingga kemudian kita akan melakukan sebuah daripada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini LKPD-nya sebagai tugas untuk minggu ini, dalam satu minggu ini, jadi silahkan Naiis isi. Jadi itulah tadi terkait dengan layanan yang telah kita lakukan berdasarkan teknik WEDP
di mana yang pertama ada want and needs, di mana di situ tadi keinginan Nais sudah Nais Nais ungkapkan, dan arah serta tindakan atau direction Nais juga sudah berikan tadi. Silahkan dituangkan ke dalam LKPD ini nantinya di dalam seminggu ini, dan juga tentunya evaluasi diri serta dengan perencanaan-perencanaan di dalam apa yang telah kita lakukan pada teknik WDP tadi. Jadi silahkan Nais tuangkan ke dalam LKPD ini sebagai tugas Nais pada minggu ini, sehingga nanti kemudian ibu akan melihat hasil daripada perubahan yang terjadi yang telah Nais lakukan terkait dengan apa keinginan dan tingkah laku yang Nais lakukan selama seminggu ini dengan perubahan daripada sebelumnya. Baik Nais, itulah tadi teknik pelaksanaan daripada konseling individual yang kita lakukan tadi. Dan juga di sini kita sudah memasuki tahap perakhiran. Baik Ibu. Baik Nais, karena kita akan memasuki tahap penutupan atau tahap terakhir, yaitu di mana di sini adalah tahap daripada pengakhiran sesi konseling yang kita lakukan, karena kita juga sudah melakukan sesi konseling selama 30 menit sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi. Baik Nais, di sini mungkin terlebih dahulu Nais bisa mengungkapkan apa sih kesimpulan daripada teknik yang telah Ibu berikan tadi dan yang kita laksanakan tadi dari Nais sendiri. Nah, setelah melakukan teknik ini Bu, teknik WDP Iya. Dengan melakukan teknik WDP ini saya telah menyimpulkan atau dapat membuat planning mengenai apa yang harus saya lakukan nantinya Ibu, dan saya telah mengevaluasi diri saya mengenai apa sih penyebab nilai saya yang menurun ini Ibu. Baik Nais, terkait dengan kesimpulan yang telah Nais ungkapkan berdasarkan teknik yang telah kita lakukan tadi, bagaimana kemudian di sini Nais silahkan Nais lakukan apa yang Nais ungkapkan tadi berdasarkan perencanaan yang telah Nais ingin lakukan terkait dengan menyamakan tingkah laku dan keinginan yang Nais inginkan untuk mencapai hasil yang terbaik nantinya. Dan juga LKPD-nya silahkan diisi selama seminggu ini, dan semoga apa yang tadi kita lakukan dapat membantu Nais keluar dan membuat Nais menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga daripada hasil nantinya kemudian Nais dapat memberikan tingkah laku yang lebih baik dari apa yang tingkah laku Nais lakukan yang tidak sesuai dengan keinginan Nais sebenarnya. Jadi agar keseimbangan antara keinginan dan perilaku yang Nais inginkan dapat tercapai. Nah, dari sesi konseling yang kita lakukan, bagaimana perasaan sekarang Nais? Alhamdulillah Ibu, perasaan saya sekarang ini cukup lega Ibu mengenai hasil dan perencanaan mengenai masalah saya Ibu. Baik Nais, kalau Nais sudah lega dan juga sudah mengetahui terkait bagaimana sih penyelesaian daripada permasalahan dan juga solusi daripada apa yang menjadi
hambatan dan jalan keluar daripada yang telah Nais alami. Jadi silahkan di sini Nais kita tentukan terkait dengan pertemuan selanjutnya. Apakah Nais punya jadwal tertentu? Tidak sih Bu, cuma mungkin sayanya bisa itu jam istirahat Ibu. Baik, bagaimana kalau kan hari ini hari Senin. Bagaimana kalau hari Senin depan saja pada jam istirahat kembali? Bisa Ibu. Baik, jikalau seperti itu dan juga di sini kita sudah menyepakati daripada sesi konseling selanjutnya, yaitu hari Senin pada jam istirahat. Semoga kita bisa bertemu kembali dan membahas terkait bagaimana perkembangan yang telah dilakukan oleh Nais sendiri. Nah, sebelum daripada itu, Nais silahkan melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri dan melaksanakan apa yang menjadi hal yang lebih baik. Di sini Nais juga harus mengetahui Nais ini berprestasi, Nais ini memiliki sifat pribadi yang baik. Namun dengan hal yang terjadi dalam diri Nais membuat Nais tidak pede lagi, tidak menjadi anak yang bisa memberikan sebuah sikap positif kepada siswa lainnya maupun menjadi anak yang dapat dicontoh. Jadi melalui hal itu semoga Nais dapat berubah dan mengikuti perencanaan yang telah Nais lakukan dan ungkapkan tadi. Baik, mungkin sebelum kita mengakhiri juga mari kita berdoa semoga apa yang menjadi konseling kita pada hari ini dapat menjadi pedoman kedepannya yang lebih baik lagi. Mungkin berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Mungkin sebelum kita akhiri juga ada refleksi dari diri Nais terkait konseling yang kita lakukan. Yes, karena tadi kita sudah melakukan berdoa bersama dan itulah akhir daripada sesi konseling kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup kegiatan kita, mungkin ada refleksi daripada seluruh rangkaian proses tahap pelaksanaan konseling yang kita lakukan dan juga apakah teknik yang kita lakukan sudah sesuai dengan tujuan daripada awal konseling Nais dan apakah sudah tercapai tujuan awal konseling yang kita lakukan. Baik Ibu, mengenai teknik Ibu, saya sangat bersyukur telah datang ke sini. Saya telah mendapatkan solusi Ibu mengenai hasil konseling ini Ibu. Baik, terkait dengan teknik yang kita lakukan tadi, apakah sudah mencapai tujuan awal Nais? Iya Bu, di sini saya telah mendapat hasil dari tujuan awal saya ke sini Ibu. Baik Nais, kalau begitu silakan Nais isi LKPD-nya dan sesuai dengan kesepakatan kita tadi kita akan bertemu minggu depan yaitu hari Senin di jam istirahat kembali untuk melihat evaluasi daripada apa yang telah Nais lakukan terhadap perubahan dalam seminggu ini. Baik, mungkin cukup sampai di sini terkait dengan hari ini pada konseling yang kita lakukan. Dan juga terima kasih Nais sudah berani dan sukarela mengungkapkan seluruh permasalahan yang Nais alami. Dan Nais silahkan kembali ke kelasnya. Mungkin
Sekian konseling kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, silahkan kembali kelas. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi praktek terkait dengan proses pemberian layanan konseling individual yang telah saya lakukan melalui dengan teknik WDP, yang dimana tadi telah disampaikan terkait dengan bagaimana kemudian keinginan-keinginan yang ingin dicapai oleh individu tersebut dan apa arah yang akan individu tersebut lakukan kemudian dalam mewujudkan terkait dengan keinginan yang ingin dia lakukan sebenarnya, dengan menyesuaikan tingkah laku apa yang menjadi penyesuaian terhadap apa yang akan ia inginkan dan capai terhadap tujuannya. Dan pada terakhir yaitu planning, di mana seorang siswa IIS ini sudah dapat melakukan perencanaan terhadap dengan apa yang ia ingin wujudkan daripada keinginan dan tingkah laku yang dilakukannya. Baik, pada video praktek konseling yang telah dilakukan tadi dapat dilihat bagaimana kemudian tahap-tahap konseling yang telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan pemberian layanan yang telah disusun di awal, yaitu mulai daripada pembukaan, yaitu awal daripada tahap sesi konseling, dan kemudian dilanjutkan dengan transisi menuju ke tahap inti, yaitu tahap kerja, yang mana kemudian dilakukan proses teknik dalam behavioristik yaitu WDP, yang kemudian memberikan suatu stimulus dan respon terhadap responsif daripada individu ke konselor maupun konselor dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di dalam permasalahan yang dialami oleh individu tersebut. Dan kemudian yang terakhir yaitu tahap akhir, yang dimana pada tahap penutupan ini kemudian individu sudah dapat menemukan tujuan awal dari pada saat dirinya masuk ke ruang BK, dan bagaimana solusi dan tindakan daripada tingkah laku dan keinginan yang ingin ia capai. Dan kemudian daripada hal itu, teknik tersebut dapat menemukan bagaimana sebenarnya konsep ABC atau konsep ABC yang ada di dalam proses permasalahan yang terjadi. Dan disitulah kemudian terjadilah kontrak perilaku dan juga proses tindak lanjut, di mana proses tindak lanjut tersebut berdasarkan daripada hasil kesepakatan antara konseling dan konseli, yang kemudian di sini diarahkan dan kaitkan daripada hasil daripada proses evaluasi yang ada di dalam proses tahapan yang telah dilakukan selama sesi konseling berlangsung, dan juga daripada hasil ini akan menjadikan pedoman atau patokan daripada sesi konseling yang akan dilaksanakan selanjutnya. Baik, jadi teman-teman sekalian, daripada kesepakatan hal itu, kemudian konseling dan konselor telah sepakat untuk melakukan sebuah tindak lanjut daripada proses konseling yang telah dilakukan. Daripada tahap-tahap yang dilakukan, konseling dan konselor sepakat untuk melaksanakan tindak lanjut daripada proses konseling, yaitu melakukan sebuah pertemuan kedua dari sesi konseling, yaitu pada hari Senin jam istirahat dengan melakukan sesi konseling 1 jam pelajaran, yaitu 35 menit. Baik, itulah daripada akhir daripada sesi konseling dan praktek konseling pada video hari ini. Dan kali ini video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ulangan tengah semester pada mata kuliah praktek behavioristik, di mana dalam hal ini pula teknik-teknik yang tadi telah digunakan dalam praktek konseling ini dilakukan menggunakan teknik behavioristik WDP, yang kemudian hal itulah yang menemukan bagaimana proses pelaksanaan tingkah laku
perilaku yang telah dilakukan oleh individu, dan kemudian merancang daripada arah keinginan daripada sikap perilaku untuk menuju ke yang lebih positif. Sehingga itulah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, dimulai daripada bagaimana perencanaan dari rancangan RPL yang telah saya laksanakan, dan juga bagaimana tahap-tahap yang akan saya laksanakan dalam proses praktek konseling individual, dan kemudian masuk kepada tahapan proses konseling individual yang dilaksanakan, dan juga selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana proses tindak lanjut yang akan dilakukan dalam proses konseling individual yang telah dilaksanakan. Baik, jadi itulah video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah konseling behavioristik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.